Perkenalkan, nama saya Zulaika Effendi dari kelas MPTIB NRP 521410098. Di sini saya akan menjelaskan tentang procurement management. Procurement management yaitu proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek dengan melakukan proses pendokumentasian, keputusan pengadaan proyek, menentukan pendekatan, dan mengidentifikasi penjualan yang potensial. Kemudian ini adalah proses-prosesnya, yaitu ada planning procurement management, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan proyek yang terbaik agar dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa yang ada di luar organisasi. Jika tidak ada kebutuhan untuk membeli produk atau jasa dari luar organisasi, maka tidak ada kebutuhan untuk melakukan salah satu proses manajemen pengadaan lainnya lagi. Seperti ini ada inputnya, yaitu ada project management plan, recruitment documentation, list register, activity research requirement. Kemudian toolsnya ada make or buy analysis, expert judgment, market research, kemudian meeting. Outputnya yaitu ada procurement management plan, procurement statement of work, procurement document, search selection criteria. Kemudian ada tipe dari of contracts, yaitu tipe-tipe kontrak, yaitu ada fixed price or lump sum contracts, yaitu melibatkan harga total tetap untuk suatu produk atau jasa yang telah disepakati. Kemudian ada cost reimbursable contracts, yaitu melibatkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian ada time and material contracts, yaitu hybrid dari kedua kontrak, harga dan biaya pengganti tetap sering digunakan oleh konsultan. Kemudian ada unit price contracts, yaitu diperlukan pembelian membayar kepada penjual untuk jumlah yang telah ditetapkan per unit pelayanan. Kemudian sebuah kontrak tunggal ini benar-benar dapat mencakup semua 4 kategori jika masuk akal untuk melakukan pengadaan tertentu. Kemudian ada contract statement of work, yaitu SOW, yaitu jika SOW digunakan sebagai bagian dari kontrak untuk menggambarkan hanya pekerjaan yang diperlukan dalam kontrak tertentu. Kemudian ada sebuah SOW adalah jenis pernyataan lingkup. Kemudian sebuah pernyataan dari kerja adalah deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Kemudian ada sebuah SOW yang baik memberikan penawaran pemahaman yang lebih baik dari ekspektasi pembeli. Kemudian ini adalah contoh dari statement of work, yaitu template-nya. Yaitu template-nya seperti yang ada di gambar ini. Pertama itu ada scope of work, location of work, period of performance, ada deliverable schedule, applicable standard, acceptance criteria, dan special requirements. Kemudian ada procurement document. Yang pertama yaitu request for proposal, yaitu sebuah proposal, dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Yang kedua yaitu request for quotes, yaitu sebuah tawaran yang disebut tender atau penawaran. Adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual untuk memberikan harga item standar yang telah jelas dan sudah ditentukan oleh pembeli. Nah, ini adalah contoh template-nya, yaitu request for proposal, RFP, yaitu seperti kayak daftar isian. Yang pertama yaitu ada purpose of RFP, organization background, basis requirement, hardware and software environment, description of RFP process, statement of work and schedule information, possible obedience. Kemudian ada di breakdown lagi, yaitu current system overview, system requirements, volume and size data, required contents of vendor response to RFP. Kemudian ada sample contracts.
Kemudian selanjutnya itu ada proses conducting procurement. Conducting procurement adalah proses memperoleh respon penjual, memilih penjual, dan pemberian kontrak. Kegunaan dari proses ini yaitu memberikan kesesuaian harapan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal. Adapun inputnya yaitu procurement management plan, procurement documents, search selection criteria, seller proposal, project document, make or buy decision, procurement statement of work, organizational process assets. Kemudian terusnya ada bidder conference, proposal evaluation techniques, independent estimates, expert judgment, advertising, analytical technique, procurement negotiation. Kemudian outputnya yaitu ada select seller agreement, research calendar, change request, project management plan updates, project document updates. Kemudian ada approach for procurement, yaitu organisasi yang dapat beriklan untuk pengadaan barang dan jasa dalam beberapa cara, yaitu mendekati vendor sesuai yang diinginkan untuk mendekati. Kemudian ada mendekati beberapa vendor yang potensial. Kemudian ada iklan untuk siapapun yang tertarik. Konferensi penawaran ini dapat membantu memperjelas harapan pembeli. Kemudian ada sampel proposal evaluation set. Ini seperti contohnya yang ada di gambar, yaitu ada kriteria, week, rating, score, rating, score, ranking, score. Itu dalam bentuk persenan. Jadi kriteria ini ada technical approach, management approach, past performance, price. Kemudian ada seller selection, yaitu organisasi yang sering melakukan evaluasi awal dari semua proposal dan tawaran dan kemudian mengembangkan daftar pendek penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian ada penjual yang sering menyiapkan daftar singkat yang terbaik dan terakhir untuk tawaran, atau yang bisa disebut BAFO. Yaitu output akhir adalah kontrak yang ditangani oleh pembeli dan penjual yang sudah dipilih dari seller selection. Kemudian ada proses controlling procurement, yaitu control procurement adalah proses mengolah hubungan pengadaan, pemantauan kinerja kontrak, dan membuat perubahan dan perbaikan sesuai dengan tertera pada kontrak. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa hal itu bisa memastikan bahwa kinerja baik penjual atau pembeli memenuhi persyaratan pengadaan sesuai dengan ketentuan hukum persetujuan yang telah dibuat sebelumnya. Yaitu ada inputnya, itu project management plan, procurement document, agreements, approved change request, work performance report, work performance data. Kemudian toolsnya adalah contract chain control system, procurement performance review, inspection and audits, performance reporting, payment system, claim administration, record management system. Outputnya yaitu work performance information, change request, project management plan updates, project document updates, organizational process asset updates. Kemudian ada suggestion for change control in contracts. Yaitu yang pertama adalah perubahan untuk setiap bagian dari kebutuhan proyek ditinjau, disetujui, dan didokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama bahwa bagian asli dari rencana itu telah disetujui. Yang kedua yaitu perubahan harus didokumentasikan secara tertulis. Anggota tim proyek juga harus mendokumentasikan semua pertemuan penting dan panggilan telepon. Kemudian ada lagi yaitu gunakan alat dan teknik seperti perubahan sistem pemantauan kontrak, ulasan pembelian dilakukan kinerja, inspeksi dan audit, dan sebagainya. Kemudian kita tuh harus memiliki rencana cadangan. Kemudian ada proses closing procurement, yaitu melibatkan penyelesaian dan penetapan kontrak, kemudian harus menyelesaikan setiap item terbuka, yang mana kontraktor sendiri harus mencakup persyaratan untuk penerimaan formal dan penutupan. Adapun inputnya yaitu project management plan, procurement document, kemudian toolsnya yaitu procurement audits, procurement negotiation, kemudian records management system. Outputnya yaitu close procurement, organizational process asset updates. Kemudian ada using software to assist in project procurement management, yaitu adalah yang pertama
Perangkat lunak pengolahan kata yang membantu dalam menulisan di dalam proposal dan kontrak. Spreadsheet membantu mengevaluasi pematok database, membantu dalam metrik pemasok, dan perangkat lunak mempresentasikan dalam membantu informasi yang terkait pengadaan. Kemudian ada software procurement, mempunyai banyak fungsi dalam pengadaan secara elektronik. Kemudian organisasi juga menggunakan internet untuk mencari informasi tentang pemasok atau barang lelang dan jasa. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang Project Procurement Management.